Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Pengurusan dan pengendalian arsip dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama dalam pengurusan dan pengendalian arsip: A. Pencatatan, B. Penyimpanan, C. Penyortiran, D. Penerimaan surat, E. Dokumentasi. Jawabannya adalah D. Penerimaan surat. Pembahasan. Pada tahap ini, surat atau dokumen yang masuk ke organisasi dicatat, diterima, dan diidentifikasi sebelum masuk ke dalam sistem penyimpanan arsip. Ini adalah tahap awal dalam manajemen arsip yang melibatkan penerimaan dan pendokumentasian surat atau dokumen yang tiba di organisasi. 2. Yang membedakan antara arsip elektronik dengan dokumen elektronik adalah: A. Proses penciptaan, B. Terjadinya transaksi, C. Bentuknya elektronik, D. Terjadinya proses akuisisi, E. Perpindahan arsip. Jawabannya adalah B. Terjadinya transaksi. Pembahasan. Yang membedakan antara arsip elektronik dengan dokumen elektronik adalah terjadinya transaksi. Arsip elektronik merujuk pada dokumen elektronik yang telah dinyatakan sebagai arsip setelah terjadi transaksi atau aktivitas tertentu yang telah diselesaikan. Dokumen elektronik mungkin berupa berkas elektronik dalam bentuk file, tetapi dokumen tersebut tidak dianggap arsip sampai terjadi suatu transaksi atau aktivitas yang merubah statusnya menjadi arsip. Sebaliknya, dokumen elektronik adalah bentuk elektronik dari dokumen apapun, baik yang memiliki nilai arsip atau tidak. 3. Arsip berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi tentang waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dari organisasi yang menciptakan arsip-arsip merupakan pengertian dari salah satu karakteristik arsip, yaitu: A. Unik, B. Legal, C. Reliable, D. Autentik, E. Normal. Jawabannya adalah D. Autentik. Pembahasan. Autentik adalah salah satu karakteristik arsip yang mengacu pada keaslian dan integritas informasi dalam arsip. Pengertian yang Anda berikan yaitu: arsip berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi tentang waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dari organisasi yang menciptakan, sesuai dengan karakteristik autentik, di mana arsip harus dapat dipercaya dan informasi di dalamnya harus memiliki keaslian yang dapat dibuktikan. 4. Penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu bagian organisasi, yakni semua warkat disimpan dalam satu tempat dan dikelola oleh suatu unit tersendiri, merupakan pengertian dari: A. Asas desentralisasi, B. Asas gabungan, C. Asas sentralisasi, D. Asas primer, E. Asas khusus. Jawabannya adalah C. Asas sentralisasi. Pembahasan. Penyelenggaraan kearsipan yang dipusatkan pada satu bagian di organisasi, di mana semua warkat disimpan dalam satu tempat dan dikelola oleh suatu unit tersendiri sesuai dengan prinsip asas sentralisasi. Dalam asas ini, pengelolaan arsip dan dokumen dilakukan secara terpusat dan ada satu unit atau departemen yang bertanggung jawab atas semua kegiatan kearsipan dalam organisasi. 5. Karakteristik arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan status sebagian bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan adalah: A. Reliable, B. Authentic, C. Illegal, D. Legal, E. Normal. Jawabannya adalah D. Legal. Pembahasan. Arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan yang memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan memenuhi karakteristik arsip yang legal. Ini berarti bahwa arsip tersebut mematuhi aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku, serta dapat digunakan sebagai dokumen bukti yang sah dalam konteks hukum dan keputusan organisasi. 6. Arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi merupakan: A. Arsip inaktif atau pasif,
B. Arsip statis, C. Arsip aktif, D. Arsip sekunder, E. Arsip khusus. Jawabannya adalah C. Arsip aktif. Pembahasan. Arsip yang masih terus digunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam unit pengolahan suatu organisasi dikenal sebagai arsip aktif. Ini adalah jenis arsip yang sering diakses dan digunakan dalam rutinitas kerja. 7. Arsip yang masih dibutuhkan secara langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Arsip masih dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan perusahaan sehari-hari merupakan A. Fungsi arsip inaktif, B. Fungsi arsip dinamis, C. Fungsi arsip statis, D. Peranan arsip, E. Tujuan arsip. Jawabannya adalah B. Fungsi arsip dinamis. Pembahasan. Arsip yang masih dibutuhkan secara langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan dan masih dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki fungsi arsip dinamis. Fungsi arsip dinamis mencakup arsip-arsip yang masih aktif dan terus digunakan dalam operasi dan kegiatan harian organisasi. 8. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam rangka mengambil keputusan secara cepat tentang masalah yang dihadapi. Hal ini merupakan bagian dari A. Peranan arsip, B. Syarat-syarat arsip, C. Nilai guna arsip, D. Tujuan arsip, E. Fungsi arsip. Jawabannya adalah A. Peranan arsip. Pembahasan. Arsip memiliki peranan penting dalam menyediakan sumber dokumentasi yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat mengenai masalah yang dihadapi. Ini adalah salah satu peran utama arsip dalam konteks manajemen organisasi. 9. Salah satu syarat keterampilan seorang petugas arsip adalah A. Ketekunan dan kerajinan, B. Berpendidikan tinggi, C. Mempunyai pengetahuan dan berhubungan dengan kearsipan, D. Mampu menggunakan macam-macam sistem kearsipan, E. Pintar mengatur kearsipan. Jawabannya adalah A. Ketekunan dan kerajinan. Pembahasan. Ketekunan dan kerajinan adalah dua sifat yang penting untuk seorang petugas arsip. Dalam pekerjaan kearsipan, ketekunan diperlukan karena seringkali melibatkan pekerjaan yang memerlukan ketelitian, pengorganisasian, dan konsistensi dalam menjaga dan mengelola arsip. Kerajinan juga penting karena pekerjaan di bidang kearsipan sering melibatkan tugas yang memerlukan perhatian terhadap detail dan pekerjaan yang berulang. Meskipun pengetahuan tentang kearsipan dan kemampuan menggunakan sistem kearsipan juga penting, ketekunan dan kerajinan adalah sifat-sifat dasar yang membantu seorang petugas arsip dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. 10. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan definisi arsip menurut A. Asal kata etimologi, B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 11. Surat undangan merupakan salah satu ke dalam klasifikasi arsip yang A. Arsip vital, B. Arsip penting, C. Arsip berguna, D. Arsip non-esensial, E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah D. Arsip non-esensial. Pembahasan. Surat undangan seringkali merupakan bagian dari arsip yang termasuk dalam kategori arsip non-esensial.
yaitu arsip yang tidak memiliki nilai yang sangat penting atau vital bagi organisasi, tetapi masih perlu diarsipkan untuk referensi atau dokumentasi. Arsip vital atau penting adalah jenis arsip yang memiliki nilai kritikal dan esensial bagi kelangsungan organisasi, sementara arsip non-esensial adalah yang tidak memiliki tingkat penting yang sama tinggi. 12. Arsip yang dapat disimpan sesuai dengan keperluan saja sampai masalahnya selesai, yaitu arsip A. Arsip vital, B. Arsip penting, C. Arsip berguna, D. Arsip non-esensial, E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah C. Arsip berguna. Pembahasan. Arsip berguna adalah jenis arsip yang disimpan sesuai dengan keperluan sampai masalah yang berkaitan dengan arsip tersebut selesai atau hingga arsip tersebut tidak lagi diperlukan. Ini adalah arsip yang memiliki nilai dan relevansi dalam konteks organisasi, tetapi tidak termasuk dalam kategori arsip vital atau penting. 13. Perhatikan tabel langkah-langkah pengolahan arsip berikut. 1. Mengindeks arsip yang akan dipinjam. 2. Menuju tempat penyimpanan. 3. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 4. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 5. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 6. Mengisi bon peminjam. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Urutan langkah yang benar dalam menemukan kembali arsip yang disimpan pada sistem subjek adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. 2, 4, 3, 1, 6, 5, 7. C. 3, 1, 4, 2, 5, 6, 7. D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. E. 3, 4, 2, 1, 5, 6, 7. Jawabannya adalah D. 3, 1, 4, 2, 6, 5, 7. Pembahasan. Langkah-langkah dalam pengelolaan arsip adalah sebagai berikut. 1. Kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan. 2. Mengindeks arsip yang akan disimpan. 3. Telusuri dengan menggunakan kartu indeks. 4. Menuju tempat penyimpanan. 5. Mengisi bon peminjam. 6. Menempatkan outslip di tempat arsip yang diambil. 7. Menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. 14. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya merupakan golongan arsip. A. Arsip khusus. B. Arsip umum. C. Arsip vital. D. Arsip terjaga. E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah D. Arsip terjaga. Pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 15. Berikut ini yang termasuk kelemahan penyimpanan arsip menggunakan asas desentralisasi, yaitu A. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. B. Hanya efisien dan efektif untuk organisasi kecil. C. Tidak semua arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan arsip yang seragam. D. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan. E. Tidak perlu memerlukan ruang yang luas. Jawabannya adalah A. Memerlukan ruang dan peralatan arsip yang lebih banyak. Pembahasan. Penyimpanan arsip menggunakan asas desentralisasi, di mana setiap unit atau departemen memiliki kontrol atas penyimpanan arsip mereka sendiri, cenderung memerlukan lebih banyak ruang dan peralatan arsip. Setiap unit akan memerlukan area penyimpanan yang terpisah, yang dapat mengakibatkan kebutuhan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan penyimpanan terpusat. Selain itu, ini juga dapat menghasilkan kurangnya konsistensi dalam pengelolaan arsip, dan unit kerja yang memerlukan arsip mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan dan mendapatkan arsip yang diperlukan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!